Oh, AI mah ya ngayal aja lu kali gitu bisa nguasain dunia. Di saat orang lain gitu di Facebook masih update status alay gitu ya, ada orang yang ngasilin 100 juta per hari gitu dari sosial media. Wah, gila. Bang Dian nggak takut nih kerjaannya sebagai digital marketer hilang karena diganti AI? Oke, Bang Dian Andira gitu ya. 2030 gelap nih katanya. Mati lampu. Orang itu pada pesimis karena nyari kerja makin susah, harga barang makin mahal gitu ya. Bahkan banyak industri yang pekerjaannya itu digantiin oleh AI, robot gitu ya. Bang Dian sendiri gitu ya, orang yang terjun di dunia digital gitu ya, menyikapi hal-hal ya perubahan teknologi yang luar biasa begini gimana? Ya tentunya kita harus adaptasi. Kuncinya itu adalah adaptasi. Adaptasi. Karena kita udah lihat dari zaman dulu gitu ya. Setiap ada perkembangan teknologi, pasti bakal banyak pekerjaan yang hilang. Tapi orang-orang yang bisa bertahan adalah orang yang adaptasi. Contohnya gitu ya, dulu ada pekerjaan orang tuh ngetik di mesin ketik. Karena apa masih ada pekerjaannya? Udah nggak ada. Hilang kan? Hilang. Punah gitu. Punah. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan baru yang lahir dari teknologi baru. Contohnya mesin ketik punah ganti ke komputer. Nah, orang sekarang ngetiknya di komputer. Oke. Nah, ada orang yang kerjanya sebagai apa? Sebagai desain grafis menggunakan Photoshop misalnya. Ada orang kerja sebagai editing video gitu ya, menggunakan Adobe Premiere, apalagi sekarang ada CapCut. Ada juga orang yang akuntansi gitu, menggunakan Microsoft Excel dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kuncinya cuma satu, adaptasi. Siapa yang bisa adaptasi, ya dia bakal tetap bertahan. Tapi dia yang nggak adaptasi, ya udah dia yang punah gitu. Tapi kalau adaptasi di sini dalam hal skill gitu ya, skill, ilmu, betul. Gitu, kemampuan bagaimana kita bisa menyesuaikan gitu ya, dengan zaman baru. Jadi produktif di sesuai zamannya gitu ya. Tapi kalau menurut Bang Dian ya, yang lebih penting itu soft skill atau hard skill? Kalau menurut aku sih, dua-duanya penting sih. Dua-duanya penting ya? Iya, dua-duanya penting. Kalau hard skill itu kan kita belajar ngoding itu hard skill. Kita belajar video editing itu hard skill gitu ya. Sedangkan kalau soft skill itu berpikir kritis gitu. Kemudian memecahkan masalah gitu. Ya, kalau mana yang zaman sekarang itu lebih dibutuhin gitu sekarang? Kalau buat aku sendiri gitu ya, gini, kenapa aku bilang dua-duanya penting gitu ya? Karena aku percaya gitu ya, zaman sekarang pengetahuan umum gitu ya, itu tuh bisa diselesaikan sama ChatGPT gitu. Ya kan? Iya. Makanya kenapa aku bilang dua-duanya bisa, karena aku pengen gitu sebenarnya teman-teman di sini gitu ya, atau aku sendiri tuh berubah dari generalis jadi spesialis gitu. Karena kalau kita ngomongin kita sebagai generalis gitu ya, itu tinggal nanya ChatGPT. Iya. Betul. Tapi kalau kita misalnya jadi spesialis gitu ya, karena gini, ada hal-hal yang nggak bisa digantikan oleh AI. Contohnya kreativitas, empati gitu kan, itu sama AI nggak bisa diganti gitu. Nah, makanya kalau dari aku sendiri sebenarnya kita harus kuasain dua-duanya dan kita jadi spesialis. Gitu. Tapi sekarang itu katanya adalah revolusi digital. Segala-gala tuh diganti AI. Akuntan bakal hilang diganti AI. Customer service bakal hilang diganti AI. Bahkan video editor, desainer bakal hilang diganti AI. Bang Dian nggak takut nih kerjaannya sebagai digital marketer hilang karena diganti AI? Loh, justru digital marketer bakal jadi pekerjaan yang sangat-sangat naik ketika di era Great Reset 2030 gitu. Kenapa tuh? Ya karena gini, semuanya nanti bakal berbasis digital. Orang-orang yang tadinya belanja offline gitu ya, nanti tuh bakal perlahan-lahan dialihkan semuanya tuh ke digital. Bahkan transaksi aja bisa jadi nih uang kertas tuh hilang gitu. Semuanya tuh transaksi menggunakan digital. Nah, kalau buruknya gitu ya, nih bisa jadi nanti tuh keuangan kita dikontrol sama pemerintah gitu. Waduh. Ya, sekarang semuanya berbentuk digital gitu kan. Nah, tapi ada satu teknologi sebenarnya yang bisa membuat kita juga punya kontrol gitu. Yaitu apa? Kripto atau blockchain. Ya, teknologi blockchain ini kan nggak hanya di satu server ya, tapi dari banyak server. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya ini juga menjadi salah satu teknologi yang bakal ngebuat nanti konsumen tuh berubah gitu perilakunya. Jadi kalau misalnya ditanya digital marketing akan punah, tentu enggak. Justru digital marketing bakal makin naik. Jadi optimis ya mengenai digital marketing. Optimis banget. Karena nanti semuanya bakal serba digital. Bahkan kalau kita ngomongin ini ya, VR tuh udah mulai ini kan, bakal populer nanti di masa depan. Kita nanti udah mungkin nggak akan pakai HP lagi. Kita HP itu diganti nama kacamata. Kacamata kita tuh jadi HP gitu. Ngeri juga ya? Ya kan? Kayak di film-film gitu ya? Iya, kacamata kita tuh jadi HP-nya gitu, jadi gadgetnya gitu. Kalau udah kayak gitu, berarti semuanya berbasis digital.
Yang artinya apa? Digital marketing ya bakal makin populer lah. Iya betul Betul ya. nggak? Heeh. Tapi buat ini ya, berarti kan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan teknologi gitu. Betul. Berarti orang yang nggak mampu beradaptasi dengan teknologi akan Punah gitu. ya. Tapi buat kita nih ya sebagai orang yang mungkin belum bisa, mungkin kan kunci untuk bisa survive gitu ya di Great Reset 2030 itu kan menguasai AI, menguasai teknologi gitu ya. Nah buat UMKM misalnya yang masih mungkin dari nol gitu ya, masih sederhana dan tradisional, itu kira-kira solusi yang bagus buat dia tuh bisa survive ke depannya tuh gimana tuh menurut Bang Dian? Ya sama, pelajarin teknologinya. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Pelajari teknologinya. Kalau misalnya belum bisa ya berarti kita yang udah bisa harus banyak mengedukasi ke masyarakat. Ya entah itu dengan kelas online, kelas offline gitu ya, atau konten-konten gratisan di YouTube, di sosial media. Nah itu tuh yang harus kita terus suarakan gitu. Kalau UMKM sekarang masih terjebak di cara tradisional ya lama-lama bakal mati gitu. Apalagi kalau misalnya nanti semua sistem udah berbasis ke digital. Cara orang transaksi berubah gitu ya. Bahkan cara orang menggunakan gadget pun bakal berubah gitu. Nanti bisa jadi ya HP nih, HP itu kamu nggak akan beli gitu. Kebanyakan orang tuh nggak akan beli HP. Kenapa tuh? Mereka tuh bakal sewa gitu. Ya. Contoh gini, setiap Apple pengen ngeluarin HP baru gitu kan. Banyak banget orang yang pengen ganti HP iPhone terbaru. Nah, tapi pertanyaannya apakah semua orang punya duitnya setiap iPhone launching? Enggak kan? Nah, makanya kemarin ada berita, dengar nggak? Kalau iPhone bakal pakai sistem sewa. Waduh. Jadi setiap tahun launching iPhone terbaru, iPhone lamanya bisa ditukar sama iPhone yang baru. Iya. Nah, itu yang kita bilang gitu ya. Nanti tuh semua sistem di masa depan gitu, itu bisa jadi adalah sistem sewa. Jadi kebanyakan orang tuh nggak akan memiliki apa-apa gitu semuanya tuh. Benar, seperti yang dibilang di World Economic Forum gitu kan. You will own nothing but you will be happy gitu kan. Ya bayangin aja gitu. Nanti yang bakal berkembang itu sistem bisnisnya itu adalah sistem langganan, subscription. Makanya kalau kayak Netflix kayak gitu ya, itu bakal berjaya banget lah. Dan nanti aku yakin gitu kayak sistem sewa HiFi ini gitu ya, nggak cuma di Apple aja, tapi Samsung juga udah ada arah ke sana loh. Samsung. Dan nanti bakal diikuti sama yang lain-lainnya gitu. Ada topik menarik kalau kita membahas The Great Reset ini, yaitu adalah kelas menengah bakal hilang. Karena antara dia itu jadi orang yang kaya atau dia turun jadi orang yang miskin. Yang paling potensial dan yang paling dihindari untuk kedepannya itu bisnis apa? Bisnis yang paling potensial dan yang paling dihindari. Kalau ditanya bisnis yang paling potensial atau industri yang bakalan berkembang, sebenarnya ya tentu AI ya. Nomor satu itu AI gitu. AI. Kalau misalnya kita bisa adaptasi dengan AI, memanfaatkan AI gitu ya. Bahkan kemarin tuh CEO-nya OpenAI bilang gitu ya, nanti ChatGPT 5 gitu bakal lebih pintar dari dia sendiri gitu. Nah, bayangin, kita punya teknologi orang yang lebih pintar dari kita. Masa sih kita nggak bisa manfaatin buat kita make money banyak? Iya sih. Ya kan? Karena kalau misalnya ada orang ngomong gitu, aku pengen bisnis tapi aku nggak pintar, ya udah tanya AI gitu. Nah, jadi bisnis industri yang bakal berkembang banget tuh aku bilang AI. Nah, selain AI apa? Ada juga kripto. Ada robot, ya. 3D printing, ya kan? Jadi kalau misalnya kita lihat revolusi industri, ya kamu ikutin aja itu. Tapi kalau buat aku sendiri gitu ya, yang benar-benar bakal berkembang banget yaitu AI. Makanya kemarin juga aku manfaatin banyak AI gitu kan. Satunya untuk bikin konten, untuk riset ide bisnis gitu. Aku berjualan produk-produk pun gitu ya. Banyaknya tuh aku minta AI untuk riset. Nah, sebagian pun kayak ebook yang aku buat itu ya. Itu tuh pun dibantu oleh AI. Nah, makanya kalau ditanya nih, pelajarilah AI dari sekarang. Kalau nggak mau ketinggalan 2030. Kira-kira tadi kan banyak tuh ya potensi-potensi bisnis gitu. Bisa nggak sebutin sama Bang Dian gitu ya? Kira-kira bisnis yang paling menguntungkan untuk sekarang dan kedepannya itu apa? Kalau bisnis yang paling menguntungkan, ya sebenarnya kalau aku bilang gitu ya, balik lagi sesuai kondisi masing-masing. Nah, kalau misalnya kamu gitu ya, kamu adalah seseorang yang bukan siapa-siapa gitu, modal juga sedikit, aku sangat menyarankan kamu pelajari namanya affiliate marketing. Affiliate marketing. Ya, affiliate marketing. Di situ kamu bisa memulai bisnis dan dapetin income 2-3 digit bahkan tanpa perlu modal besar. Nah, tinggal gimana caranya kamu mengkombinasikan AI, paid traffic, dan juga affiliate marketing. Jadi kamu kuasain 3 skill itu gitu.
Kalau ditanya bisnis paling menguntungkan affiliate. Tapi kamu tetap harus adaptasi dengan teknologi AI dan juga kamu harus menggunakan paid traffic gitu. Berarti affiliate ini kedepannya bakal terus tahan gitu ya menghadapi industri-industri. Yes, kalau buat aku affiliate itu adalah pekerjaan masa depan. Apa tuh pekerjaan masa depan? Karena kita benar-benar semuanya berbasis digital. Kita punya sistem yang bekerja untuk kita 24 jam dan terus menghasilkan bahkan di saat kita tidur. Affiliate marketing. Bahkan sekarang itu ada namanya automation gitu ya. Iya, automation menggunakan. Iya, makanya aku bilang tadi gunakan AI. Pakai AI gitu. Iya, automation menggunakan AI dan paid traffic. Karena kalau misalnya kamu pengen dapetin traffic banyak gitu ya, kamu pengen ada 1.000 orang di hari ini gitu ngelihat bisnis kamu, ya kamu pakai paid traffic. Nah, terus untuk membuat mereka gitu ya bisa otomatis gitu, ketika mereka nanya apa dijawab apa, ketika mereka pengen tahu info apa dijawab apa, itu pakai AI udah bisa. Dan AI udah bisa menjawab ini ya semulus itu sekarang. Apalagi nanti di masa depan gitu. 2030 mungkin AI-nya udah sefasih manusia kali ngomong. Bang Dian kan expert digital marketer nih. Kira-kira yang bakal berkembang di digital marketing itu apanya nih? Kan banyak tuh ya digital marketing itu aspek-aspek yang perlu kita pelajari dan kuasai. Yang mungkin bakal berkembang banget secara pesat nantinya apa? Yang bakal berkembang pesat adalah digital marketing menggunakan AI. Digital marketing menggunakan AI lagi. Contoh sekarang aku nih iklan di Meta gitu ya. Bahkan sekarang aku masukin gambar nih. Itu tuh ada fitur untuk si AI Meta gitu ya, memodifikasi materi iklan yang kita buat. Contohnya misalnya aku masukin gambar nih ya. Aku masukin gambar nih. Itu ada fitur sama edit sama AI gitu ya. Diganti backgroundnya. Jadi kita kalau mau testing variasi gambar, kita pengen ngetes banyak gambar, kita cukup bikin satu, itu tuh nanti bakal disediain 5 sama si AI-nya gitu. Bahkan kalau video pun gitu ya, kita bisa diediting juga gitu sama si AI-nya. Apalagi nanti 2030, aku yakin iklannya Meta itu AI-nya udah makin gila banget sih. Bahkan sekarang kalau kita ngiklan gitu ya, kita ngiklan zaman dulu kalau pakai Meta tuh harus pakai interest dan lain-lain gitu ya. Sekarang tuh enggak. Sekarang tuh kita enggak perlu masukin interest apa-apa. Kita cukup targeting otomatis aja gitu ya. Ada namanya advantage campaign atau advantage budget. Jadi kita serahkan semuanya itu ke AI. Dan itu bisa tetap mentargetkan orang yang pengen kita targetin. Nah 2030 bakal ada disrupsi di dunia. Ini kan Bang Dian ini kan seorang yang expert di dunia digital gitu ya. Kalau sekarang kita mulai dari nol, apakah masih worth gitu ya? Di tahun 2025 ini kita belajar copywriting, belajar desain, belajar video editing. Padahal kita tahu nanti kedepannya bakal digantiin AI. Kalau menurutku tetap worth. Karena supaya kita juga paham gitu ya. Basicnya, fundamentalnya. Basic fundamental. Karena kalau kita nggak paham, kita bakal, kalaupun kita pakai AI gitu, kita bakal salah nanyanya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya belajar copywriting perlu nggak perlu. Tapi enaknya kalau sekarang kita bisa manfaatin AI. Misal kita nemu nih copywriting yang bagus. Kita minta si AI untuk ngasih analisa ini frameworknya apa sih. Ya kan. Ya. Misalnya kita nemuin copywriting bagus. Ini kenapa sih copywriting itu menggunakan framework apa? Oh, contohnya pakai framework PAS. Oh, pakai frameworknya AIDA gitu kan. Oh, pakai frameworknya ini. Nah, udah gitu kita pelajari itu. Akhirnya kita bisa buat sendiri dan terus kita bisa perintahin si AI untuk membuat copywriting seperti itu untuk produk-produk kita yang lain. Kayak gitu. Untuk video editing juga sama. Kita bisa nanya ke AI begini sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita merintahin si AI, kita punya knowledge-nya. Gitu. Jadi sekarang tuh eranya mungkin bukan era ini lagi ya, bukan eranya kita untuk menjawab, tapi eranya kita untuk bertanya. Bagaimana cara bertanya yang benar? Karena AI secanggih apapun kalau kita nggak bisa makainya, ya percuma ya. Iya kan? Kita punya karyawan nih canggih banget gitu ya. Tapi leadernya kopong gitu ya enggak. Ya, karyawannya juga gak akan perform gitu. Betul ya. Karena secanggih apapun AI, nggak semua orang bisa manfaatin AI. Betul. Padahal dengan AI itu bisa punya penghasilan 2-3 digit per bulan. Kalau kita bisa memanfaatkan AI dengan maksimal gitu ya, sebenarnya mencari uang itu bakal lebih mudah. Bakal lebih mudah. Kalau kita gini, kalau kita manfaatin AI, banyak banget sumber penghasilan sebenarnya yang bisa kita garap. Pertama, kita mau bikin ebook bisa lebih cepat. Mau bikin kelas online bisa lebih cepat. Mau bikin channel YouTube bisa lebih cepat. Mau bikin konten di sosial media bisa lebih cepat. Kita mau buka jasa gitu ya, itu bisa lebih cepat. Mau bikin artikel bisa lebih cepat. Bahkan nanti penyiar-penyiar berita gitu ya, penulis artikel itu bakal punah. Karena ChatGPT bisa bikin dalam waktu singkat. Nah, makanya apa? Yang harus kita kuasai adalah bagaimana cara kita mengoperasikan AI dan kita tahu nih, kita mau make money dari
industri yang mana. Oh tapi kan Bang, aku kan bukan orang yang terjun di dunia industri kreatif. Gimana tuh kalau ada yang bilang kayak gitu? Ya sekarang kamu terjunnya di industri apa dulu gitu, karena semua industri pun bakal bisa dimudahkan oleh AI. Ya contohnya misalnya kamu adalah industri ini ya, pembukuan gitu ya. Kamu tugasnya akunting gitu ya, bikin akuntansi, bisa nggak kira-kira dibantu dimudahin sama AI? Bisa sih kayaknya. Kalau kamu ngerjain manual sendiri gitu ya, mungkin kamu terbatas gitu untuk ngerjain dalam sehari. Tapi kalau kamu pakai AI, bisa jadi nanti kamu bikin automation gitu ya. Begitu ada data masuk langsung jadi, begitu ada data masuk langsung jadi. Itu di masa depan mungkin loh. Bakal banyak pekerjaan-pekerjaan seperti itu pun yang bakal tergantikan. Nah tadinya misalnya kamu nih sebagai orang yang nulis pembukuan gitu ya, kamu cuma bisa di satu perusahaan doang. Bisa jadi gitu dengan AI kamu bisa langsung 5 gitu. Karena bisa di automation. Sewajib itu kita ngerti AI gitu ya. Betul. Sama kayak kalau zaman dulu gitu, sewajib itu orang pakai internet. Banyak dulu orang yang masih nggak mau melek internet gitu kan. Di saat orang lain gitu di Facebook masih update status alay gitu ya, ada orang yang hasilin 100 juta per hari gitu dari sosial media. Wah gila. Gitu kan? Karena apa? Karena dia tahu nih, oh sosial media ini bisa dimanfaatin buat make money gitu kan. Nah ini ada 2 orang gitu. Ketika kita pertama kali muncul Facebook, yang ini update status alay, galau-galauan gitu kan ya, ngepo-ngepoin mantan gitu kan. Zaman BBM. Ya gitu ya. Ada ini orang ini jualan gitu di sini. Terus waktu zaman Twitter, kita lihat banyak orang yang naik banget dan kaya dari Twitter. Contohnya siapa? Kita lihat kayak influencer Arif Muhammad. Dulu kan Kocong ya. Raditya Dika gitu ya. Bahkan aku punya juga teman owner keripik Maici gitu ya. Pak Bu Merdeka namanya. Itu dia bisa ngomset miliaran dari Twitter. Bayangin loh. Jadi momentumnya tepat. Nah sekarang momentumnya itu adalah AI, kripto, dan sebagainya, revolusi industri. Nah pertanyaannya, kita bisa nggak melihat peluang di situ dan memaksimalkannya? Iya. Jadi industri AI kripto tuh lagi pesat-pesatnya berkembang sekarang ini ya, sampai 2030 nanti. Itu masa depan. Masa depan ya. Betul. Sikap Bang Dian nih kepada orang yang itu mas scam Bang, kripto scam. Oh AI mah ya ngayal aja lu kali gitu bisa nguasain dunia. Itu gimana tuh sikap Bang Dian sama orang kayak gitu? Gak apa-apa sih kalau misalnya ada orang yang seperti itu wajar sih. Banyak orang yang skeptis, takut dengan perubahan gitu kan. Kayak dulu aja ketika era internet atau ketika era mesin ketik digantikan komputer, banyak kok orang-orang seperti itu juga gitu. Nah pertanyaannya, kita pikirannya mau terbuka atau terus terjebak di zona nyaman? Ya kalau misalnya orang-orang ngomong gini dan dia terjebak terus di mindset itu gitu ya, dan tidak mau mengakui realita di mana dunia itu sekarang bertemunya sangat cepat. Ya udah, nanti juga dia bakal menyesal sendiri gitu. Ya kalau buat aku sendiri gitu ya, tiap ada namanya perkembangan teknologi, ya kita harus mau berpikiran terbuka. Jangan berpikir itu tuh sebagai ancaman, tapi pikir itu adalah sebagai peluang baru. Seperti aku bilang tadi gitu ya, orang nih ada teknologi sosial media seperti Twitter, ada orang yang ngomong kan, lah ngapain ngabisin waktu, ngabisin kuota buat update itu, mending kerja. Ada kan yang bilang itu kan? Iya. Tapi ada orang yang justru kerjanya di situ gitu dan make money miliaran gitu. Kalau cuma jualan keripik loh. Kita lihat aja gitu data-data masa lalu seperti apa.